Halo teman-teman semuanya. Di dunia pendidikan, kita sering meneliti hal-hal yang sifatnya subjektif, seperti motivasi, minat, atau kedisiplinan siswa. Karena data seperti ini biasanya berbentuk peringkat atau kategori, kita membutuhkan teknik analisis yang sesuai. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu metode yang sering digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut. Baik, sekarang kita lanjut ke materi utamanya. Nah, uji Spearman Rank Correlation adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dalam bentuk peringkat, ranking, atau data yang tidak berdistribusi normal. Nah, dalam penelitian pendidikan, Spearman sering dipakai untuk melihat keterkaitan antar fokus pendidikan seperti motivasi belajar, minat belajar, disiplin, gaya belajar, prestasi, dan sebagainya. Dan mengapa Spearman digunakan dalam penelitian pendidikan? Karena banyak variabel pendidikan bersifat subjektif dan ordinal, misalnya karena tingkat motivasi belajar. Karena dinilai dalam bentuk kategori, misalnya sangat tinggi ke rendah, sehingga perlu analisis korelasi untuk data ordinal. Kemudian ada tingkat kepuasan belajar. Biasanya diukur dengan skala Likert, sehingga hubungan antara variabelnya lebih tepat dianalisis dengan Spearman. Kemudian ada minat siswa. Minat bersifat subjektif dan tidak memiliki nilai numerik pasti, jadi cocok dianalisis dengan metode non-parametrik. Kemudian ada sikap terhadap mata pelajaran. Sikap berupa kategori sikap positif ke negatif yang bersifat ordinal sehingga tidak bisa memakai uji parametrik. Kemudian ada kedisiplinan. Tingkat kedisiplinan siswa biasanya di-ranking sehingga lebih tepat dianalisis dengan Spearman. Kemudian ada persepsi belajar. Persepsi siswa merupakan data subjektif dalam bentuk peringkat sehingga sesuai dengan analisis Spearman. Kemudian ada gaya belajar. Gaya belajar tidak berbentuk angka sehingga Spearman membantu melihat apakah ada hubungan dengan hasil belajar. Kemudian yang terakhir ada skala Likert pada angket. Banyak data pendidikan berasal dari angket skala Likert 1-5 yang termasuk data ordinal sehingga cocok untuk Spearman. Baik, setelah kita memahami pengertian dan alasan penggunaan uji Spearman dalam penelitian pendidikan, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara mengolah datanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan korelasi rank Spearman menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini ada dua data dari nilai UTS dan nilai UAS. Jadi, kita akan belajar menggunakan data dari hubungan antara nilai UTS dan nilai UAS. Nah, di sini yang pertama kita akan mengisi dari data rank X-nya, yaitu dari data nilai UTS. Kita menggunakan rumus sama dengan rank average. Lalu teman-teman bisa blok data pertama dari nilai UTS yang X. Sesuaikan dengan laptop teman-teman. Kalau misalkan koma, teman-teman ketik koma. Kalau misalkan titik koma, teman-teman bisa menggunakan titik koma. Lalu teman-teman blok dari data awal dan data akhir seperti ini. Nah, lalu data yang dari awal sampai akhir teman-teman kunci dengan mengklik VN dan F4 secara bersamaan. Nah, jadi otomatis terkunci. Biar datanya ini tetap tidak berubah kalau misalkan teman-teman mau ngeblok dari awal sampai akhir. Nah, lalu klik koma lagi, sesuaikan dengan laptop teman-teman yang tadi ya. Lalu kita pilih ascending. Lalu tutup kurung. Dan teman-teman enter. Nah, setelah mendapatkan hasil dari data yang pertama, nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah dapat data awalnya, teman-teman bisa langsung aja klik sampai muncul tanda tambah warna hitam, lalu teman-teman blok sampai data paling akhir. Nah, dapat hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian nilai UAS. Sama halnya dengan sebelumnya, memakai rumus sama dengan rank average, klik 2 kali. Lalu teman-teman klik data pertama bagian dari nilai UAS.
lalu koma, sesuaikan kalau misalkan dapat teman-teman titik koma, lalu teman-teman blok dari data awal tadi sampai data akhir. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman kunci biar datanya tidak berubah. VN dan F4 secara bersamaan. Sama seperti sebelumnya. Nah, lalu teman-teman koma, pilih yang seperti tadi ascending dan tutup kurung. Enter. Nah, sama kayak tadi, sampai muncul tanda tambah hitam, lalu teman-teman tarik ke bawah sampai data terakhir. Nah, oke, selanjutnya, DI ini untuk mencari selisih antara hubungan nilai UTS dan nilai UAS. Rumusnya sama dengan nilai yang rank X tadi dikurang dengan nilai rank yang Y, lalu ketik enter. Nah, lalu teman-teman tarik lagi ke bawah sampai muncul tanda tambah hitam. Teman-teman tarik ke bawah sampai data terakhir. Nah, sampai yang terakhir selisih. Nah, beda ya teman-teman. Ini selisih yang tidak dikuadratkan. Nah, kalau ini selisih yang dikuadratkan. Jadi teman-teman kuadratkan saja hasil dari selisih yang pertama tadi. Nah, klik langsung aja teman-teman kuadratkan 2. Langsung teman-teman enter. Sama seperti yang tadi teman-teman tarik ke bawah sampai muncul tanda tambah hitam. Seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini adalah total dari selisih yang sudah dikuadratkan. Jadi rumusnya sama dengan sum. Teman-teman klik data yang sudah dikuadratkan tadi dari data awal hingga data akhir, lalu tutup kurung dan enter. Oke, sudah dapat hasilnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam rumus. Nah, ini ada N. N ini menunjukkan banyaknya jumlah data. Jadi kita memakai rumus sama dengan count. Klik 2, langsung kita blok yang bagian yang X-nya, nilai UTS. Langsung aja blok dari data awal hingga data akhir. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, sudah dapat jumlah dari N. Dari N ini adalah banyaknya data tadi. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian korelasi rank. Nah, di mana ini sudah ada rumusnya dari korelasi rank, yang dimana rumusnya 1 dikurang 6 sigma DI kuadrat dibagi N kuadrat kurang 1. Nah, jadi satu-satu kita akan mengerjakan sama dengan 1 dikurang 6 dikali, nah, sigma DI kuadrat ini kita ambil bagian total yang sudah kita totalkan dari selisih yang sudah kita kuadratkan. Lalu dibagi N. Nah, N ini kita buka kurung. Lalu dikali N kuadrat. Kita buka kurung lagi. Lalu kita kuadratkan, lalu dikurang 1. Tutup kurung 2 kali. Nah, kenapa di sini tutup kurung 2 kali? Jadi teman-teman, ini kan tutup kurungnya hitam. Nah, ini yang hitam ini untuk mengerjakan bagian yang seluruhnya. Lalu tutup kurung yang kedua yang merah ini untuk mengerjakan bagian yang N kuadrat dikurang 1. Nah, jadi teman-teman di sini harus bisa meletakkan bagian tutup kurung dan kapan ditutup kurung dan kapan dia harus ditutup. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini, bagian dibagi dengan bagian tutup kurung hitam, dia akan mengerjakan yang bagian N buka kurung N kuadrat dikurang 1. Nah, jadi kalau yang merah ini mengerjakan yang bagian N kuadrat dikurang 1. Jadi teman-teman, ini ada pembeda dari
tutup kurung yang bagian warna hitam dan tutup kurung bagian dari warna merah. Nah, sudah seperti ini, jadi kita langsung enter dan dapat hasilnya. Nah, ini sudah didapatkan dari hasil korelasi rank. Nah, sekiranya teman-teman ini datanya banyak, kita buat dia 3 angka di belakang koma saja. Nah, jadi teman-teman bisa klik yang bagian ini. Nah, ini adalah 3 angka di belakang koma. Nah, jadi teman-teman, dari data nilai UTS dan nilai UAS ini diperolehlah ke korelasi ranknya yaitu 0,682. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji data menggunakan SPSS. Pertama-tama kita masuk ke variable view. Nah, bagian name kita tulis dengan hasil UTS, lalu enter, lalu di bawahnya kita tulis hasil UAS, kita enter. Nah, bagian label UTS kita beri label X, lalu bagian UAS kita beri label Y. Nah, bagian measure kita pilih scale, dan bagian UAS juga kita pilih scale. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di data view otomatis sudah terpisah antara hasil UTS dan hasil UAS. Nah, di bagian hasil UTS, kita copy paste data hasil UTS kita yang tadi, Ctrl C, lalu kembali ke SPSS-nya, lalu Ctrl V langsung. Nah, otomatis dia langsung copy paste ke yang data kita tadi. Lalu untuk yang hasil UAS sama dengan yang hasil UTS, kita copy paste juga. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita klik analyze, lalu correlate, lalu kita pilih bivariate. Nah, sudah seperti ini, dua-duanya kita masukkan ke dalam variabel dari hasil UTS, lalu hasil UAS juga sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih Spearman karena kita akan menguji data korelasi rank Spearman. Nah, kita pilih Spearman dan kita tidak centang yang persen. Lalu kita oke-kan. Nah, ini adalah data dari ini adalah data uji SPSS dari korelasi rank Spearman. Nah, ini adalah data dari hasil, ini adalah uji SPSS dari data korelasi rank Spearman. Baik, terima kasih.